Horas, 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 balik di Akademi datang ke hadapan Anda ya. Sedikit kita bahas ya kasus pembunuhan atau tewasnya adik kita, seorang siswa SMKN 4 Semarang ya. Bernama Gamma Rizkinata Oktavandi ya. Ya, pada saat konvers pertama ya oleh Polrestabes Semarang ya, dikatakan bahwa tawuran. Tetapi ketika rapat dengar pendapat, jadi berubah di DPR. Katanya tidak ada tawuran. Inilah scientific crime investigation kualitasnya yang didengung-dengungkan oleh Listio Sigit Prabowo sebagai Kapolri. Bayangkan itu, sekelas Kapolresta, ya, Polresta Semarang, dengan gegabah mengatakan tawuran, padahal tidak ada. Ya, direvisi lagi cuma pemepetan atau memepet, terjadi pemepetan. Entah nanti ke depan ada lagi penjelasan lain, ya, revisi dan revisi dan revisi. Inilah ya. Terus ketika kita dengarkan ya penjelasan dari salah seorang keluarga dari adik kita ini Gamma ya, Rizkinata ini ya. Jadi mereka mendapatkan video CCTV ya. Mungkin ada seseorang ya mengekspor ya, sebelum disita mungkin. Nah, apa yang mereka dapatkan jelas, tajam. Tetapi apa yang ditunjukkan oleh polisi menurutnya adalah video CCTV yang buram. Nah, sekali lagi, ya, kita mengingat lagi kasus ya pengeditan, manipulasi, rekayasa oleh seorang kombes saat itu AKBP, ya. Ajudan AKBP, Adjunct Komisaris Polisi Besar Polisi Muhammad Nur Al-Azhar ya, dan penipu lainnya Christopher Arimandrianto menurunkan resolusi frame. Laju frame-nya juga harusnya 25 gambar per detik ya, menjadi cuma 10 gambar per detik ya. Kodeknya, algoritmanya yang bagus malah dibuat malah lebih buruk, sehingga ya gambar itu ya, deretan gambar dalam video itu menjadi kabur untuk ya mensukseskan narasi rekayasa mereka. Itu pelajaran penting yang dilakukan oleh seorang AKBP Muhammad Nur Al-Azhar, Kepala Subdit Komputer Forensik. Nah, kembali lagi kita ke kasus adik kita ini ya, Gamma Oktavandi. Jadi menurut keluarganya, versi polisi sudah mengalami pengeditan. Bayangkan itu ya, di tangan polisi justru kita takut ya. Barang bukti digital itu bisa diedit, direkayasa. Untuk apa? Menggiring. Ya. Di RDP, DPR, ya, ketika saya tonton, ya, Polrestabes Semarang kalau tidak salah itu, ya, menunjukkan itu dengan kabur seperti itu Gamma Rizkinata membawa senjata tajam dengan kabur-kabur begitu. Ya, tidak ditunjukkan lambat, jalan normal. Bayangkan kalau sudah kabur. Ya, sama seperti Muhammad Nur Al-Azhar menggunakan software gratisan iRedsoft dan Freemake. Ya mungkin dia sudah menjadi guru manipulasi bagi banyak polda. Ya, dia ajarin bagaimana merekayasa karena dialah pelatihnya ya, kepada forensik digital di polda-polda. Gurunya saja sudah menipu, gurunya saja sudah jago rekayasa. Bagaimana dengan di polda, Polresta? Ya, bayangkan nanti ya. Bisa jadi nanti dikaburkan untuk menggiring narasi. Dibuat laju frame-nya. Harusnya kecepatan motor itu setengah detik. Kalau 25 frame per detik, maka ada 12 gambar. Tetapi kalau diturunkan menjadi 10 frame per detik, maka dalam setengah detik itu cuma ada 5 gambar. Nah, 5 gambar ini diedit-edit. Ya kan? Dibuatlah semacam tongkat. Dibilanglah nanti itu senjata tajam. Itu kan bisa saja terjadi. Ya, tinggal diedit-edit dalam bentuk piksel-piksel, beberapa piksel memanjang begitu. Nah, itu sajam, dibilanglah di pengadilan. Ya, kita lihatlah tadi di RDP tadi atau kemarin itu DPR. Ya, polisinya bilang itu bawa senjata tajam. Nurut saja. Tidak dibilang dari mana Anda tahu itu senjata tajam. Logika, ya, logika seorang anggota DPR harusnya adalah sedikit mempertanyakan, ya, question everything. Ya, itu dari mana? Anda bilang itu senjata tajam, apakah sudah dilakukan analisa? Semacam pencocokan bentuk.
Ya, motion detection atau apalah yang mereka yang bisa mampu untuk logika mereka. Tapi kalau cuma ditelan bulat-bulat, oh itu Gamma membawa senjata tajam dan terima begitu saja. Ya, logika apa itu? Wakil rakyat. Harusnya kan ditanyakan, kok bisa Anda mengatakan itu senjata tajam? Kan begitu, dengan kabur-kabur begitu, dengan kecepatan objek atau motor tersebut. Disimpulkan nanti diedit lah kan, titik-titik, dikasih agak keabuan, agak apa ya, supaya berbentuk pedang. Itu senjata tajam. Padahal karena sudah hasil pengeditan seperti tangan buatannya Muhammad Noah Lazar, kasus Jessica Wongso, pukul 16.29.50 di meja 54 kan tinggal 2-3 frame aja begini, itu tangan. Dapatlah, langsung berkesimpulan lah, Bin Sargultum, ketika di zoom, ada tangan memasukkan sesuatu. Selesai masalah. Ya, saya takutnya nanti diedit-edit, dikaburkan, terus diturunkan laju frame-nya supaya enak pengeditan itu kan. Nah, terus dibuatlah berbentuk apa, memanjang begini. Nah, itu Pak Hakim, Gamma membawa senjata tajam. Semua bisa terjadi karena apa? Gurunya saja di sana, di Baris Krim Polri, Muhammad Noah Lazar sudah melakukannya. Apa yang kita harapkan di Polda? Apa yang kita harapkan di Polres? Dia pelatihnya dari pusat sana. Makanya saya bilang sama Pak Presiden Prabowo, sebelum Tito Karnavian sebagai Kapolda Metro Jaya, siapa itu? Krisnamurti sebagai Direktur Reskrim Polda Metro Jaya mengantarkan bukti rekayasa video CCTV itu ke Kejaksaan Tinggi. Sebelum Muhammad Noah Lazar dan Christopher Harimanrianto dan berikut jaksa-jaksa penipu lainnya di penjara, maka rekayasa ini akan tetap berulang dan berulang dan berulang, dan rakyatlah menjadi mangsanya karena rekayasa itu berbagai macam bentuk. Ya, kalau mereka tidak lagi punya integritas moral, ya, moralitasnya sudah tidak ada, ya apapun bisa dia lakukan. Buktinya Muhammad Noah Lazar aja menggunakan software FreeMake dan eRedShop untuk mengotak-atik barang bukti di kita, dan dia tidak dihukum dan masih menipu. Tanggal 18 November yang lalu 2024 di sidang PK Jessica Wongso, dia bilang eRedShop itu software bawaan di VR. Bayangkan, ya, begitu percaya dirinya dia menipu di pengadilan, menginjak-injak wibawa pengadilan, dan dia yakin tidak ada yang berani orang di Indonesia ini yang menyentuh dia dan kelompoknya. Ya, mungkin dia berpikir bahkan Presiden Prabowo sendiri pun tidak berani sama komplotan mereka. So, kita bisa buat apa? Ya, saya hanya berharap kepada digital forensik Polda Polda Jateng dan Polrestabes, jangan kalian ikuti Muhammad Noah Lazar kalau kalian mau hidup tenang. Jangan kalian ikuti Christopher Harimanrianto mengotak-atik, mengaburkan, menurunkan laju frame untuk narasi rekayasa kalian. Jangan ikuti. Kalau disuruh pun kalian, diperintah pun kalian oleh bos kalian, jangan mau. Kalau kalian mau hidup tenang di dunia ini. Kecuali kalian mau hidup tidak tenang, banyak pikiran, karena rasa bersalah. Meski kalian jabatan dibuat karena disuruh kalian. Tetapi jabatan itu, uang kalian itu, tidak akan membuat hidup kalian tenang. Ya, kualitas kasur, kualitas spring bed tidak membuat orang tidurnya berkualitas, tapi pikiran. Ya, saya himbau kepada digital forensik yang menangani kasus Gamma, ya, Oktavandi, jangan kalian ulangi rekayasa barbar brutal biadab yang dilakukan oleh guru kalian di Baris Krim sana, Muhammad Noah Lazar dan Christopher Harimanrianto. Itu saja pesan saya. Ya, itu saja pesan saya. Jangan kalian ulangi kalau kalian ingin hidup tenang. Oke, sekian dulu dari kami. Beligi Academy di tepian dan Toba yang indah. Oras.